tanggal 14 Agustus 2003 berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaannya merupakan wujud komitmen Indonesia dalam menegakkan supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum. Fungsi dan kewenangan MK itu sendiri yaitu menguji undang-undang apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan terkait dengan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden. Putusan MK bersifat final atau mengikat, artinya tidak ada lagi upaya hukum setelah putusan tersebut. MK terdiri dari 9 hakim konstitusi yang dipilih melalui mekanisme pengajuan oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Kemudian diangkat oleh Presiden dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, MK juga menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. MK juga berperan penting dan memastikan demokrasi dan supremasi hukum berjalan dengan baik di Indonesia. Contoh kasusnya, pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menerima 2 gugatan sengketa hasil Pilpres yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Mereka menggugat hasil perhitungan suara yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto atau Gibran Raka Buming Raka. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai Komnas HAM, kemudian tugas undang-undang Komnas HAM, dan juga contoh kasus yang pernah ditangani oleh Komnas HAM. Komnas HAM sendiri adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang adalah lembaga independen di Indonesia, memiliki tugas menegakkan, memajukan, dan melindungi hak asasi manusia. Komnas HAM sendiri didirikan berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 yang kemudian tugas dan wewenangnya diatur lebih lanjut dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Komnas HAM sendiri sekarang diketuai oleh Dr. Annike Nova Sigiro MSI. Tugas dan wewenang Komnas HAM sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran HAM, kemudian melakukan penyuluhan dan pendidikan tentang HAM, serta riset dan kajian untuk kebijakan dengan tujuan mendorong peraturan yang adil. Kemudian ada mediasi dan rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM sendiri juga berwenang untuk memanggil pihak terkait meminta dokumen hingga melakukan kunjungan ke lokasi kejadian. Contoh kasus yang pernah ditangani, yang pertama ada tragedi Semanggi 1 dan 2 pada tahun 1998, kemudian pelanggaran HAM berat di Papua, dan yang ketiga ada kasus penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997-1998. Maka dari itu, mengapa sih Komnas HAM itu penting? Komnas HAM menjaga agar negara tidak melanggar hak-hak rakyat di tengah tantangan demokrasi dan kekuasaan dan keberadaan. Komnas HAM memiliki tugas penting untuk menjamin keadilan, kebebasan berpendapat, dan juga perlakuan yang manusiawi. Kemudian, bagaimana kita bisa terlibat? Yang pertama, kita dapat melapor jika melihat mengalami pelanggaran HAM, kemudian mengikuti edukasi HAM, dan juga mendukung advokasi dan kampanye hak asasi. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan saya pada hari ini. Halo semuanya, perkenalkan aku Cahaya Ramadhani. Di sini aku akan menjelaskan mengenai perlindungan hak asasi manusia, khususnya pada Komisi Perlindungan Anak di Indonesia. Di Indonesia, perlindungan anak merupakan bagian penting dari penegakan hak asasi manusia. Anak-anak adalah kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan juga diskriminasi. Salah satu lembaga yang berperan besar dalam perlindungan anak yaitu ada KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI ini sendiri didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan tugas utama KPAI ini mengawasi perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. KPAI ini aktif dalam menanggapi laporan-laporan pelanggaran hak anak, yaitu baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat lainnya. KPAI ini sendiri bekerja sama dengan pihak kepolisian, lembaga pemerintah, dan juga lembaga sosial untuk memastikan hak anak ini tetap terjaga. Tentunya KPAI menerima ribuan aduan dari masyarakat. Peristiwa bullying atau perundungan terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Bandung, Jawa Barat. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan untuk perlindungan anak di Indonesia masih besar. Namun demikian, hal ini menunjukkan bahwa KPAI merupakan komitmen negara untuk perlindungan hak asasi manusia khususnya pada anak-anak. Melindungi anak berarti melindungi masa depan bangsa. Mari bersama kita jaga hak anak demi Indonesia yang lebih adil dan manusiawi. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
Komnas Perempuan merupakan suatu lembaga independen yang berperan penting terhadap hak-hak perempuan dan menghapus kekerasan berbasis gender di Indonesia. Komnas Perempuan itu sendiri berdiri pada tahun 1998 sebagai respons atas berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang terjadi pada masa reformasi. Tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk melindungi dan memperjuangkan hak asasi perempuan. Tugas dari Komnas Perempuan itu sendiri yaitu untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari korban kekerasan, memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, dan melakukan penelitian serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan. Jenis kekerasan yang ditangani bukan hanya mengenai fisik, tetapi juga mengenai kekerasan seksual, psikologis, ekonomi, dan juga kekerasan berbasis gender secara online. Lalu, bagaimana ya hukum Indonesia dapat mengatur kekerasan seksual? Nah, sebelum tahun 2022, kekerasan seksual tidak terdapat secara sah ataupun secara khusus di dalam KUHP. Tetapi untuk saat ini kita memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai tindak pidana kekerasan seksual, atau sering disebut juga UU TPKS. UU TPKS ini memiliki berbagai macam jenis kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan kontrasepsi, dan juga kekerasan seksual secara elektronik. Sementara itu, KUHP baru atau disebut juga KUHP Nasional 2023 juga memasukkan pasal-pasal mengenai kekerasan seksual seperti pada pasal 467 sampai pasal 472 yang membahas pemerkosaan. Terus selanjutnya ada pasal 473 sampai pasal 476 yang membahas mengenai pelecehan seksual, dan juga pasal-pasal lainnya yang dapat mendukung perlindungan terhadap si korban. Komnas Nasional juga mendukung terbentuknya UU TPKS dan terus mengawasi secara aktif pelaksanaan yang dapat memihak terhadap si korban. Sebagai masyarakat, tentunya kita punya peran penting dalam memahami hukum, peduli terhadap korban, dan juga memberikan ruang yang aman dan juga nyaman terhadap perempuan. Karena kekerasan terhadap perempuan bukan hanya saja mengenai masalah individu, tetapi mengenai masalah kemanusiaan. Nama saya Hana Muldeni. Saya akan sedikit menjelaskan tentang peran Ombudsman RI dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Ombudsman RI adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Lembaga ini terdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Ombudsman RI memiliki beberapa peran dalam penegakan HAM melalui yang pertama, pengawasan pelayanan publik, memastikan tidak ada maladministrasi atau penyimpangan yang merugikan hak warga. Yang kedua, penanganan aduan. Masyarakat bisa melaporkan pelanggaran hak seperti diskriminasi atau penolakan layanan. Yang ketiga, ada rekomendasi perbaikan. Ombudsman memberi saran kepada pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang berdampak pada HAM. Contoh nyata peran Ombudsman dalam HAM adalah penyelesaian kasus penolakan pasien BPJS di beberapa rumah sakit. Ombudsman turun tangan memediasi dan memastikan hak kesehatan warga terpenuhi. Ombudsman bekerja sama dengan Komnas HAM dan KPK untuk memperkuat pengawasan, misalnya dalam kasus pelayanan buruk bagi penyandang disabilitas. Ombudsman dan Komnas HAM bersama-sama mendorong perbaikan kebijakan. Bisa kita simpulkan bahwa Ombudsman memiliki peran penting dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.